Halo sobat nih, gas lagi dah apoteosisnya. Waduh, bagi yang lupa bisa lah cek lah di part sebelumnya, cek di playlist. Waduh, gue juga udah lupa sebenarnya cuy. Tapi ya udahlah, karena ada donatur kemarin yang minta diatur, ya udah kita buat lagi lah apoteosisnya. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Lozan tiba di lorong lapisan kedua, Zendia pun tiba di area harta di mana Zendia juga menarik salah satu benda asing, yaitu sebuah bilah. Dan ternyata dirinya malah mendapatkan sebuah boneka rongsok. Dan melihat boneka rongsok itulah, Zendia pun teringat akan rekannya, yaitu Patua Dameng yang merupakan pengendali robot. Di sini Zen yang melihat bagian belakang dari boneka itu, dia pun melihat ada sebuah tempat sepertinya yang diperuntukkan untuk batu giok murni. Dan begitu dimasukkan oleh Zen, ya boneka itu langsung bangkit. Wah, aku masih selamat. Aku tidak percaya, ujar dari sosok boneka itu. Dan melihat sosok boneka itu yang dapat berbicara membuat Zen dia bertanya, "Hei, siapa kau?" "Oh, aku adalah dewa. Ya, dewa penyuling. Apakah kau tidak pernah mendengar namaku?" ujar dari sosok boneka itu. Namun di sini mereka semua yang ada di tempat ini juga nggak tahu lah siapa dewa penyuling itu. Sedangkan untuk Zen yang memang nggak tahu siapa dewa itu, membuatnya bertanya kepada True Dragon tentang sosok makhluk ini. Namun sayangnya di sini para True Dragon mereka juga nggak tahu cuy. Begitu juga dengan Shun. Namun untuk boneka itu yang tidak ada satu orang pun dari mereka yang tahu, yang kenal dengan dirinya, membuatnya kesal. Para generasi muda yang tidak berguna. Kembalilah kalian dan tanyakanlah kepada orang tua kalian siapa dewa penyuling ini. Namun melihat sosok boneka yang aneh seperti ini, yang sepertinya tidak berguna, membuat mereka yang melihatnya, mereka berujar kalau sepertinya Zen cuman buang-buang batu giok doang untuk makhluk yang tidak berguna itu. Namun di sini naga hijau dia berujar, lu Zen, makhluk itu bukanlah sosok yang tidak berguna. Walaupun ya aku juga tidak tahu dan tidak memahami soal penyulingan, tapi saudaraku True Dragon keempat, dia adalah master penyulingan. Dan dia pernah mengatakan kalau ada dewa ciptaannya memiliki jiwanya sendiri. Mirip seperti makhluk hidup, hanya saja setelah kehilangan wadah dewa, kekuatannya memang tidak akan sebagus sebelumnya dan berakhir dengan ketiadaan. Namun untuk sosok boneka rongsok ini, dia pun mengatakan kalau semua benda-benda yang ada di tempat ini adalah ciptaannya. Tapi sayangnya semua kemampuannya dan juga manfaatnya telah menurun, bahkan ada juga yang menghilang. Karena sepertinya ini dapat terjadi karena sudah lewat lebih dari 300 juta tahun. Mendengar hal itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini menduga kalau sepertinya boneka itu udah rusak. Ngoceh omong kosong lagi bah. Namun untuk Lozan dia pun bertanya, "Hei, kau berkata seolah-olah kau adalah dewa penyuling sejati. Hanya saja kenapa kau malah menjadi sebuah boneka?" tanya dari Zen. Ya, sosok boneka ini dia pun mengatakan kalau kami para penyuling tidak berumur panjang seperti kalian para kultivator. Kami memiliki energi kehidupan yang terbatas dan juga pendek. Dan bagi diriku sendiri, tubuh hanyalah sebuah wadah. Dan demi mempelajari metode penyulingan secara terus menerus, aku membuat tubuh boneka ini, ujar dari sosok makhluk aneh itu. Ya, mendengar hal itu membuat Zen pun sadar kalau sepertinya sosok boneka yang ada di depannya ini adalah sosok maniak dalam hal penyulingan senjata. Maka dari itulah ia pasti akan memberikan sebuah manfaat jika dibawa. Maka dari itulah Zen dia berujar, "Hei, apakah kau masih ingin melakukan penyulingan?" Dan kebetulan sekali aku juga memiliki aula penyulingan, ujar dari Zen. Karena Zen dia tahu di dalam kediaman immortal miliknya atau ya rumah peri miliknya masih terdapat sebuah aula kosong yang belum pernah dimasukin. Waduh, yaitu aula penyulingan senjata. Mendapatkan sebuah tawaran yang seperti itu membuat sosok boneka itu dia berujar, aula penyulingan. Memangnya di dunia ini masih ada aula penyulingan yang dapat menampungku? Tapi ya sudahlah, karena memang nggak ada tempat lagi. Baiklah, Patua ini akan menurut dengan dirimu. Di mana lokasinya? Katakan, ucap dari boneka itu. Ya, aku nanti akan membawamu ke tempat itu. Hanya saja untuk saat ini aku masih memiliki sebuah keperluan. Jadi ya setidaknya sekarang kau masuklah dulu ke dalam tempat ini ya, ujar dari Zen yang kini dia membuka sebuah kantong tempat penyimpanannya. Dan Zen dia memasukkan boneka itu masuk ke dalam kantong roh itu bersama dengan Zulong dan juga kuda surgawinya. Kenapa kau menempatkanku di dalam tempat yang seperti ini bersama dengan para monster aneh ini? Dasar bocah gila, ucap dari boneka robot itu.
Dan setelahnya kini mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju lantai selanjutnya. Dari sini Shun dia juga berujar, ya Zen, kita akan memasuki putaran ketiga dan kini kau harus mulai berhati-hati karena mulai detik ini akan sangat berbahaya, ucap dari Shun. Karena ketika Zen kini dia pun melompat masuk ke dalam putaran ketiga, dia pun melihat ada sebuah butiran-butiran cahaya, butiran-butiran yang kecil yang cukup misterius. Karena ketika butiran cahaya itu merasuki tubuh seseorang, maka orang itu akan berubah menjadi brutal dan tidak terkendali. Dan itu membuat Zen pun sadar kalau sepertinya semakin banyak orang itu menyerap butiran ini, maka akan membuat pikiran mereka menjadi terganggu. Karena benar saja kini para pejuang yang ada di tempat ini mereka juga mulai menjadi tidak terkendali dan mulai saling menyerang satu sama lain. Dan korbannya adalah Yabocarou yang harus terkena sebuah serangan dari salah seorang ras iblis lainnya sebelum dirinya harus kembali ke atas karena dia tahu kalau dirinya tidaklah mungkin dapat bertahan di tempat yang seperti ini. Dan untuk bocah, dia juga ternyata tidak kuat lagi menahan jiwanya dan itu mengakibatkan dirinya juga terasuki dengan hal-hal aneh dan itu membuat Zen pun sadar kalau ini memang akan sangat mengganggu bahkan untuk diriku saja yang ada di tingkatan roh dewa. Ini akan sangat sulit. Namun untuk gadis Shu ternyata dia menggunakan sebuah teknik es miliknya untuk dapat membuat dirinya agar tetap sadar dan mencoba menghindari pengaruh jahat. Dan untuk Lo Zen dia pun mencoba bertahan dengan cara menggunakan teknik roh jahat miliknya pula agar dapat tetap sadar. Namun di sini Zen dia juga harus ternotis kan ternyata gadis Shu dirinya tidak dapat menahan dan itu membuatnya harus kehilangan kesadarannya walaupun dia telah mencoba untuk dapat melindungi jiwanya. Bahkan saat ini gadis Shu dia malah mencoba untuk dapat menyerang Lo Zen dan itu membuat Zen lagi-lagi dia harus kembali melindungi gadis beban ini dengan cara menyandarkannya dengan menggunakan teknik roh jahat miliknya dan ternyata itu berhasil membuat gadis Shu dia kembali mendapatkan kesadarannya. Dan untuk bocah Aihu, dia pun brutal menghajar bocah-bocah yang ada di dekatnya. Bahkan tidak puas sampai di sana aja, dia juga mulai mengincar klan elf. Dan untuk Lo Zen dia pun sadar kalau sepertinya elf yang ada di tempat itu dia tetap sadar dari awal dan itu membuatnya bertanya, Shun, dari awal gadis itu dia terlihat tetap sadarkan diri. Apakah kau tahu tentang benda apa yang ada di tangannya itu? Tanya dari Zen. Di sini Shun dia berujar kalau itu adalah harta spesial milik klan elf yang berfungsi untuk dapat menghindari nasib buruk. Tapi sesuatu yang berharga seperti itu dan sampai ada di tempat ini, membuat Shun dia berpikir, sepertinya ini akan sangat menarik. Pikir dari Shun. Dan untuk sosok elf itu sendiri saat ini dia harus diserang oleh Aihu dan itu membuat dirinya harus menggunakan benda yang dia bawa itu sembari merapalkan sebuah mantra kuno yang membuat Shun dia berujar, tampaknya wanita itu dia berasal dari klan kuno dan dia menggunakan kekuatan dari 3 raja. Mendengar hal itu membuat Zen bertanya, Shun, apa maksudmu kekuatan 3 raja? Apa itu? Ada sedikit pejuang yang memiliki garis keturunan dari elf kuno dan seniman bela diri dari klan kuno. Mereka memiliki sebuah kualifikasi untuk dapat menggunakan kekuatan dari kolam keyakinan milik klan elf kami. Namun seharusnya para pejuang yang memiliki garis keturunan kuno, mereka hanya ada di ibu kota dan tidak ada di tempat yang seperti ini. Dan Shun dia juga mengatakan kalau kekuatan itu digunakan maka kolam suci akan bereaksi dan tubuh dari para raja juga akan mulai bereaksi. Karena sejatinya itu seperti mereka meminjam kekuatan dari sang raja. Dan ternyata benar adanya karena kini tiba-tiba saja salah seorang raja elf lainnya tubuhnya bercahaya dan itu membuatnya berujar, ada sosok elf yang sungguh tidak sopan menggunakan kekuatan dari sang raja. Dan yang memanggil kekuatan ini dia saat ini berada di area dunia Yinluo. Baiklah, akan aku maafkan kau untuk kali ini karena kali ini kau juga dapat membantuku melihat apa yang ada di tempat itu dan mencari keberadaan dari Shun. Siapa tahu dia ada di tempat itu. Ucap dari raja ini yang lupa gua namanya siapa cuy. Namun di sisi lainnya, seperti yang diucapkan oleh Shun, ketika kolam suci itu digunakan maka akan membuat tubuh sang raja bercahaya. Dan itu juga terjadi pula dengan Zen yang bercahaya. Mengingat Shun saat ini ada di dalam tubuhnya Zen. Kenapa kekuatan dari Raja Merah ada muncul dari anak itu? Pikir dari gadis elf ini sebelum dia memblokir serangan dari Aihu. Namun apa yang dilihat dan juga dirasakan oleh gadis elf itu ternyata dapat dirasakan pula oleh raja lainnya pula yang membuatnya berujar, akhirnya
Aku menemukan di mana kau bersembunyi, Shun. Tidak kusangka aku akan menemukanmu secepat ini, ucap dari raja lainnya pula. Dan menyadari akan hal itu, di sini Zen dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi di sini Shun dia berujar, tenanglah Luo Zen, tidak perlu khawatir dan fokus saja dulu untuk turun. Maka dari itulah kini Zen dia pun kembali turun ke lapisan selanjutnya. Namun di sini untuk para klan F, mereka pun sadar kalau Zen sepertinya ada bersama dengan Raja Elf Shun. Dan itu membuat para elf lainnya mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka tahu ada sebuah perselisihan antar raja. Mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan membantu raja satunya lagi atau membiarkannya saja atau bagaimana? Tapi di sini elf pirang dia mengatakan untuk diam dan tidak perlu ikut campur karena ini adalah urusan dari para raja. Dan untuk kita fokus saja untuk menyelesaikan apa yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk Nona Shu, dia pun awalnya terlihat cukup sedikit ragu untuk kembali turun ke lapisan selanjutnya. Tapi dengan tekad yang membara, dia pun mencoba untuk dapat menyusul Zen masuk lebih dalam lagi. Namun begitu dia memasuki lapisan bawah, dia pun merasakan tekanan yang sangat kuat dan juga menyakitkan. Yang membuat Zen dia meminta kepada gadis Shu itu untuk kembali saja dan menunggu di luar. Maka dari itulah kini Nona Shu dia pun menggunakan manik jiwa miliknya untuk kembali keluar. Sedangkan untuk Zen, dia tentunya akan terus melesat memasuki area selanjutnya. Dan begitu Zen memasuki lapisan ketiga, Zen dia pun dapat melihat kalau ternyata tempat ini dipenuhi oleh para monster. Tapi ya tidak peduli sebanyak apa monster yang ada di tempat ini yang telah dihancurkan oleh Luo Zen, ternyata monsternya memang nggak ada habisnya, yang membuat Shun dia pun meminta kepada Zen untuk mengeluarkan salah satu item miliknya yang akan dikombinasikan dengan kekuatan pinjaman dari kolam suci yang akan membuat Shun dia dapat menghancurkan segalanya yang ada di dalam sana. Dan itu membuat Zen sadar kalau Shun pasti sungguh sangat mengerikan ketika dia ada di puncak kekuatannya. Sedangkan di sisi lainnya di istana Raja Elf, di sini Raja Elf yang sedang berselisih dengan Shun, dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menyegel kolam suci karena dia tidak mau Shun mendapatkan kekuatannya dan dapat lolos dari tempat itu. Selain itu juga kirim beberapa assassin untuk segera menghabisi Shun di area dunia Yenluo. Namun di sini seorang penjaga dia mengatakan kalau dirinya tidak bisa melakukannya, dan jika dia memaksa untuk melakukannya maka bisa saja para tetua mereka akan menolaknya karena sejatinya kolam suci itu bukanlah kolam pribadi milik Anda, Raja. Tapi di sini Raja Elf satu ini dia tetap tidak peduli dan dia tetap meminta kepada bawahannya untuk segera menyegel kolam suci. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shun dia pun sadar kalau kekuatan dari kolam suci pasti akan segera menghilang. Mengingat ani-ani itu pasti dia telah tahu posisiku dan dia juga pasti tahu kalau aku sedang meminjam kekuatan dari kolam suciku sendiri. Dan dia pasti akan meminta kepada orang lain untuk menyegelnya. Dan sebelum itu semua berakhir, aku akan melemparkan benda ini dengan kekuatan penuhku dan untuk dapat membantumu menerobos ke lapisan selanjutnya. Maka dari itulah di sini Shun dia pun bersiap untuk melepaskan item miliknya itu dengan kekuatan penuhnya. Dan begitu item ini dilepaskan, Zen dia pun meraihnya dan langsung dengan sangat cepat gila menembus lapisan yang ada di bawahnya. Namun untuk Zen kini yang berada di lapisan kelima, dia pun harus berhadapan dengan makhluk-makhluk kecil aneh yang meletup. Namun hal itu tidak ada artinya bagi Shun yang kini kembali muncul tepat bersama dengan Luo Zen. Dan melihat Shun yang berhasil melindungi Luo Zen sampai beberapa sayapnya hancur, membuat Zen pun sedikit khawatir. Tapi bagi Shun hal ini adalah hal yang kecil dan tidak ada artinya selama kolam suci masih terbuka. Hingga pada akhirnya Zen dan juga Shun kini mereka pun telah mencapai inti dari lapisan kelima. Dan setibanya mereka di inti lapisan kelima, Shun dia pun kembali memasukkan item pusaka miliknya dan mengarahkan Zen untuk mengasuki sebuah gua. Dan di dalam gua itulah ternyata terdapat sebuah ruangan khusus aneh. Dan begitu mereka memasuki ruangan khusus itu, mereka pun ditransfer ke tempat anehnya lagi, yang sepertinya tempat ini adalah sebuah ruangan khusus. Karena memang di tempat ini mereka dapat melihat banyak bintang. Melihat hal itu, di sini Zen dia awalnya mengira kalau ini semua pasti adalah ruang ilusi. Tapi ya hal itu pun langsung dibantah oleh Shun. Bahkan saat ini kantong penyimpanan milik Zen juga mulai bergetar dan dari dalam sana kini robot aneh itu kembali muncul dan dia juga berujar kalau ini adalah mansion milik Bos Yulin, yang membuat mereka bertanya, apa? Bos Yulin apa itu?
Di sini robot aneh itu dia pun mengatakan kalau tempat ini sejatinya adalah ciptaan dari Kaisar Yun dan dia juga telah membantu Kaisar Yun membangun tempat ini. Dan untuk Kaisar Yu, dia juga menggunakan astrologi bintang untuk dapat menciptakan skill ultimate-nya sendiri. Mendengar hal itu, di sini mereka semua tidak percaya dan tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh robot kuno itu. Dan sepertinya hal itu telah lama menghilang hingga tidak ada satupun yang tahu tentang skill ultimate bintang yang diucapkan oleh robot tua itu. Yang membuat robot itu dia berujar kalau sepertinya zaman telah berubah dan waktu telah berjalan terlalu lama hingga wajar jika mereka para generasi muda tidak tahu tentang skill ultimate itu. Dan karena robot tua ini yang telah membantu Kaisar Yu membangun tempat ini, maka dari itulah robot tua itu dia pun dapat membuka sebuah jalan rahasia yang ada di tempat ini. Dan dia dapat mengendalikan sepenuhnya tempat ini. Dan begitu jalan rahasia terbuka, kini di ujung jalan Zen dia dapat melihat ada sebuah kursi yang terdapat sebuah mahkota emas di tengahnya. Dan ketika Zen dia penasaran dengan mahkota apa itu dan berniat untuk menyentuhnya, di sini Shun dia pun panik dan dia meminta kepada Zen untuk menghentikan niatnya itu. Zen, berhenti, jangan sentuh benda itu. Apa? Di sini Shun dia pun tahu mahkota apa itu dan itu membuatnya berujar, "Hei, bagaimana bisa mahkota takdir ada di tempat ini?" Apa? Mahkota takdir? Apa itu? Di sini Shun mengatakan kalau itu adalah sebuah mahkota yang akan menjadi sebuah bukti seorang kaisar surgawi. Dan siapapun yang memegang mahkota itu, maka dia akan menjadi kaisar surgawi yang selanjutnya. Dan dengan menjadi kaisar surgawi yang selanjutnya, maka orang itu dapat menciptakan skill ultimate-nya sendiri dan juga mendapatkan energi kehidupan yang akan diperpanjang. Namun beritanya mahkota surgawi hanya ada 128 di alam semesta ini dan akan menghilang setelah kaisar itu menemui ajalnya dan akan kembali muncul secara acak. Dan ketika ada seseorang yang mendapatkannya, maka orang itu akan menjadi kaisar surgawi yang selanjutnya menggantikan posisi kaisar yang telah hilang. Bahkan dulu aku juga pernah memimpin pasukanku untuk merebut mahkota dari kaisar surgawi Songzu dan juga kaisar Shengjiang. Namun ketika Zen dia bertanya apakah dia bisa menjadi kaisar surgawi kalau dia mengenakan mahkota itu. Di sini Shun mengatakan kalau hal itu tidaklah mungkin dapat terjadi karena untuk menjadi kaisar surgawi juga ada beberapa persyaratan tentunya, yaitu harus melewati ranah Divine Transformation dulu. Namun yang menjadi perhatian bagi Shun adalah kenapa ada mahkota dewa di tempat ini. Karena sejatinya saat ini ada 128 mahkota dewa yang masih utuh dan belum ada seorang dewa yang telah menemui ajalnya, yang artinya munculnya mahkota ke-129 pasti akan mengguncang alam semesta. Dan hal itu juga disadari ternyata oleh para kaisar surgawi ketika ada seseorang yang berhasil menemukan mahkota dewa ke-129. Dan kemunculan mahkota ini akan membuat para kaisar itu muncul ke permukaan dan memperebutkan posisi mahkota ke-129 itu. Dan untuk informasi aja, kalau kaisar surgawi itu bukanlah seorang dewa ataupun seorang kaisar cuy. Lebih ke arah master kuat aja, dan itu hanyalah sebuah gelar yang akan mereka dapatkan karena kekuatan mereka yang sangat kuat. Dah itu aja. Dan gitu aja lah untuk hari ini. Dan next di part selanjutnya. Bye, thank you. Silakan yang mau donatur boleh cek di deskripsi. Terima kasih. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.